Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa ahli tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di awal tahun 2026 ini kajian perdana melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin di awal tahun 2026. Mudah-mudahan setiap ayat-ayat yang kita kaji dapat menjadikan kita semakin dekat dengan Al-Quran dan juga menyelami kandungan yang terdapat di dalamnya, sehingga setiap perilaku serta ucapan kita senantiasa mendapatkan inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji selama ini. Siang hari ini kita lanjutkan pembahasan surat Yasin, surat ke-36 sampai pada ayat ke-18. Ini merupakan lanjutan dari kisah Ashabul Qaryah, sebuah penduduk negeri yang kemudian pada akhirnya dibinasakan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam, di mana mereka adalah kaumnya Nabi Isa alaihi salam, yang konon para sejarawan atau ahli tafsir kota itu terletak di Antakya di Suriah, ada sebagian yang mengatakan di Turki atau saat ini. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu mengutus 3 orang utusan untuk berdakwah ke Ashabul Qaryah tersebut. Bukannya mereka menerima dakwah itu, namun sebaliknya justru mereka menolak dengan berbagai macam alasan. Tentunya alasan yang mengada-ada karena memang mereka sebelumnya memiliki kebencian terhadap kebenaran yang dibawa oleh utusan-utusan tersebut. Pada ayat ke-18 yang merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu inna tatayyarna bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Qalu, mereka ini ashabul qaryah atau orang-orang yang kafir mengatakan, inna tatayyarna bikum, sungguh kami mengalami kesialan atau bencana silih berganti datang menimpa kami disebabkan oleh kalian. Jadi anggapan tatayyur itu adalah keyakinan atau anggapan terjadinya malapetaka, kesialan termasuk bencana itu disebabkan karena sesuatu, karena makhluk. Begitu pula sebaliknya, termasuk anggapan kalau bawa jimat, kalau bawa akik, kalau pakai ini pakai itu kita akan selamat, akan dijauhi dari bala petaka atau bala dan bencana. Termasuk mungkin kalau bawa ini kemana-mana hoki, itu tatayyur, bahaya. Setiap mukmin tidak boleh memiliki anggapan seperti itu. Kenapa? Karena tatayyur ini bisa menafikan iradah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap mukmin harus mendasari setiap ikhtiarnya dengan tawakal, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Tidak boleh beranggapan bahwa kemalangan ataupun keuntungan itu disebabkan karena makhluk, melainkan karena takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Dan tradisi ini masih banyak sebetulnya. Walaupun zaman sudah modern, masih banyak yang punya anggapan-anggapan seperti ini. Ya, mengikuti mata arah angin misalnya, atau kalau CEO-nya ini nggak cocok kerja di sini, ya sepi pekerjaan. Tatayyur itu termasuk yang selama ini berkembang di masyarakat, meskipun dibungkus dengan media sosial dan zaman sudah modern, tapi masih ada yang meyakini keyakinan-keyakinan lama.
Misalnya mau berangkat kerja kejatuhan cicak, nggak jadi, milih kemulan tidur. Kenapa? Khawatir kalau nekat keluar rumah akan menemui kesialan, kecelakaan dan bencana lainnya. Atau yang paling sering terjadi itu suara gagak. Malam-malam dengar suara gagak, oh kayaknya ada yang meninggal. Padahal memang sudah waktunya, dan gagak itu kok ya lewat situ. Maka anggapan-anggapan yang tidak rasional, tidak logis ini bahaya bagi akidah atau keimanan seorang mukmin, karena bisa mengikis akidah mereka. Karenanya setiap mukmin harus menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Jadi bukan baru kali ini ada anggapan-anggapan seperti itu berkembang di masyarakat, melainkan sejak zaman dahulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada. Karena kisah ini terjadi sebelum Rasulullah diutus. Rasulullah hanya menyampaikan dulu ada kisah di masa Nabi Isa yang disebut dengan Ashabul Qaryah, di mana setiap penolakan atas dakwah, kebenaran, keimanan itu pasti akan berakhir dengan kebinasaan. Nah, Ashabul Qaryah ini setelah kalah debat, argumentasinya dipatahkan oleh pengikut Nabi Isa alaihissalam, maka satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk tetap menolak, mempersekusi dakwah dari para utusan itu adalah dengan cara melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak rasional. Kalau sekarang mungkin menyerang harga diri, menyerang keluarganya, menjatuhkan lawan dan seterusnya. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dan memang nasib para pendakwah itu akan berakhir begini. Terjadinya penolakan, persekusi itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan dialami oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di suatu komunitas masyarakat yang pada saat itu memang belum memahami esensi dari dakwah. Nah, ketika Ashabul Qaryah menuduh 3 utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan, inna tatayyarna bikum, kami mengalami kesialan atau kemalangan, atau desa kami, kampung kami, negeri kami ditimpa bencana disebabkan karena mereka. Tidak berhenti di sini. Kata mereka, la illam tantahu, dan sungguh jika kalian tidak menghentikan dakwah kalian, kalian tidak keluar dari tanah kami, lanarjumannakum, niscaya kami akan merajam kalian. Bapak Ibu tahu apa arti rajam? Rajam itu istilah membunuh secara pelan-pelan. Kalau sekarang mengeksekusi. Praktiknya di masa itu, seseorang yang divonis dengan hukuman rajam, salah satunya adalah dengan cara tubuhnya dibenamkan ke dalam bumi, jadi leher sampai kaki itu dikuburkan, ditanam di tanah, tinggal sisa leher ke atas atau kepalanya, maka secara beramai-ramai mereka melempari dengan batu sampai meninggal. Itu rajam. Sadis kan? Sadis. Ancamannya begitu. Maka kalau sekarang ada dai ketika misalnya berdakwah, mengajak orang berbuat baik, atau kita ngajak tetangga ayo ke masjid, terus nomor kita diblokir, itu belum ada apa-apanya. Atau ajakan kita, undangan kebaikan kita, ada misalnya ada tabligh akbar atau kajian, kita share, lalu hanya di-read saja, tidak dikonfirmasi, tidak dijawab, kemudian sudah berputus asa, itu belum seberapa. Para mubalik atau dai di zaman itu sampai menghadapi ancaman, bukan hanya berupa ancaman teror, tapi juga deraan secara fisik. Lanarjumannakum, kalau kalian tidak berhenti maka kalian pasti akan aku rajam. Walayamassannakum, dan kalian pasti akan merasakan minna, dari kami, azabun alim, siksa yang sangat menyakitkan. Seperti itu teror, ancaman yang dilakukan oleh Ashabul Qaryah terhadap, kalau sekarang mungkin para aktivis kali ya kalau sekarang mungkin ya dai, ketika mereka
menyampaikan kebenaran, pihak-pihak yang selama ini mungkin mendapatkan keuntungan dari kebohongan-kebohongan itu pasti tidak akan terima, tidak tinggal diam. Salah satunya, ya, ini sejarah berulang. Apa yang terjadi di masa kini dan di masa yang akan datang itu adalah pengulangan dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Dan secara konteks bukan hanya berdakwah dalam arti tauhid, keimanan atau keesaan Allah, termasuk juga kebenaran dan keadilan. Maka siapapun yang berbicara tentang kebenaran, siapapun yang berbicara tentang kejujuran, keadilan, apalagi menyangkut dakwah tauhid, pasti akan mengalami hal seperti ini. Kalau tidak mengalami hal seperti ini, dakwahnya dipertanyakan, ini dakwah beneran buat dakwahan. Maka bisa dipastikan pembawa kebenaran, walaupun sebetulnya ada strategi dakwah atau fikih dakwah untuk meminimalisir terjadinya gejolak, tapi hal semacam ini tidak akan pernah bisa dihindari. Hal yang sangat lumrah. Tinggal bagaimana caranya, jangan sampai terjadi misalnya konfrontasi dan adanya pertikaian, karena kemaslahatan dan kedamaian itu lebih penting untuk diprioritaskan. Hanya saja kalau di masa itu nggak ada namanya abu-abu, adanya hanya hitam atau putih, adanya hanya hak dan batil, benar atau salah. Maka para dai yang diutus oleh Nabi Isa tidak punya pilihan lain kecuali mau tidak mau harus menghadapi tantangan itu. Apakah mereka kemudian menyerah atau mereka mengangkat bendera putih? Tidak. Pada ayat ke-19 ini argumentasi yang dibangun oleh para dai yang diutus oleh Nabi Isa itu. Qalu, mereka mengatakan, jadi mereka meluruskan persepsi yang berkembang selama ini di masyarakat, seolah-olah bencana, malapetaka atau segala keburukan itu disebabkan karena kedatangan dai-dai ini. Padahal bukan. Mereka para utusan Nabi Isa itu mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum. Ketahuilah bahwa kemalangan kalian, kesialan kalian atau malapetaka, bencana yang datang menimpa kalian itu disebabkan karena diri kalian sendiri, bukan karena kami. Jadi tidak boleh mengkambing hitamkan atau menyalahkan orang lain. Adanya bencana yang terjadi, apapun itu bentuknya, sama sekali tidak boleh dikaitkan atau dinisbatkan kepada orang lain, termasuk pihak lain, melainkan kecuali pada diri sendiri. Ma'asaba min musibatin illa fabima kasabat aydikum. Bencana apapun, jangan sampai kita dengan mudah menuduh orang lain seolah-olah orang lain yang salah, seolah-olah apapun bentuknya, ya, seolah-olah dikatakan, wah ini gara-gara Pak A, Pak B, gara-gara anu. Nggak boleh. Adanya musibah itu harus dijadikan sebagai bahan introspeksi atau muhasabah. Jangan-jangan memang saya yang salah, jangan-jangan memang kita yang salah, bukan disebabkan orang lain. Nah, utusan ini meluruskan anggapan mereka, jika selama ini musibah itu disebabkan karena orang lain, ternyata bukan. Ta'irukum ma'akum, kesialan kalian itu disebabkan kalian karena perbuatan kalian atau kemaksiatan kalian. A'in dzukirtum, bukan karena peringatan yang kami sampaikan kepada kalian, bukan karena dakwah kami. Kami itu hanya mengajak, kami itu hanya meluruskan, bukan yang lain. Maka nanti pada ayat berikutnya, utusan yang lain itu datang untuk, padahal dia ini memiliki pengaruh. Kalau dalam teori Bourdieu itu dia punya kapital sosial, termasuk juga ekonomi. Orang yang terpandang di situ mengingatkan penduduk sekitar untuk tidak terlalu gegabah, apalagi sampai misalnya menyiksa atau menyakiti utusan Nabi Isa itu. Hati-hati, kualatkan di kalian. Tapi apa yang terjadi? Justru beliau turut disiksa. Dalam riwayat Imam Qatadah disebutkan, termasuk penyebab kematian dari orang yang mengingatkan mereka itu dengan cara diinjak sampai meninggal dunia.
Pokoknya tidak ada sedikit pun belas kasihan, tidak ada ampun yang diberikan oleh Ashabul Qaryah kepada para utusan, orang-orang yang sebetulnya niatnya tulus hanya mengajak, bukan mencari materi, bukan mencari keuntungan, bukan ada unsur politis. Mereka murni ingin memberikan kemanfaatan dan kebaikan kepada Ashabul Qaryah. Tapi memang begitu skenario Allah, hingga pada akhirnya bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan tentang ayat ke-18 dan 19 surat Yasin ini sebetulnya dalam konteks peringatan yang selalu berulang. Kita ambil ibrahnya, salah satunya adalah bahwa di dunia ini tidak akan pernah berhenti konfrontasi atau bahkan mungkin minimal kontestasi antara hak dan batil, akan selalu ada. Bahkan itu bisa dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, dari diri sendiri. Subuh-subuh ada azan terdengar, kita mungkin perang batin, mangkat ora, bangun tidak, lanjutkan jejak selimut, malam masih panjang, begitu seterusnya. Sampai kemudian diungkapkan di dunia sosial, setiap kejahatan pasti dihadapkan dengan kebenaran. Tidak akan pernah dunia ini isinya orang jahat semua, dan di dunia ini isinya orang baik semuanya. Walaupun sudah diutus nabi, diutus rasul, utusan, kalau sekarang mungkin ulama atau juga mungkin guru ngaji, tapi tetap saja kebatilan itu akan selalu ada sebagai pembanding. Maka dari kasus seperti ini, kita berada di pihak yang mana? Ketika kita mengetahui kebenaran dan kita mengikutinya, insya Allah selamat. Begitu pula sebaliknya, tahu kebatilan namun kita mengikutinya, pasti akan sengsara. Kalau diam, saya netral, pasti akan terkena imbasnya. Nggak ada netral itu ya. Jadi antara hak dan batil. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu berada di jalan kebenaran, sebagaimana doa yang sering dipanjatkan oleh baginda Nabi, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu doa yang begitu luar biasa untuk mengokohkan dan menguatkan hati kita, agar setiap kebenaran yang kita ketahui mampu kita jaga, kita istiqomahkan, dan juga kita dakwahkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.